Ini saya mencium aroma guru Bakhit ini. Antum muridnya guru Bakhit ya? Ah, Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Ada juga sekarang guru Bakhit, beliau mengajar diantaranya. Selain ada ahli Quran yang dididik oleh beliau, juga mengajar, kalau saya tidak keliru, Al-Hikam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, yang barusan adalah sekilas video dari Ustadz Al-Hidayat yang tentunya dijadikan saat ini sebagai hujjah atau dalil dari para pendukung Abah Guru Sekumpul, yaitu untuk membenarkan ya apa yang selama ini kita reaksi, yaitu yang berkaitan dengan khurafat yang disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul. Nah teman-teman, sebelum itu saya mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengampuni segala dosa-dosa kita jika saya juga ada banyak kesalahan melalui video ini. Wabil khusus saya mendoakan semoga Abah Guru Sekumpul Allah Azza wa Jalla ampuni segala kesalahan kekeliruan beliau semasa hidupnya teman-teman. Nah teman-teman, saya ada dua pertanyaan dari video Ustadz Adi Hidayat ini. Memang dengan jelas di situ Ustadz Adi Hidayat menyebut yaitu ada salah satu yaitu wali Allah yang ada di Martapura, yang ada di Kalimantan teman-teman. Kemudian Al-Ustadz Adi Hidayat menyebutkan di situ namanya yaitu Abah Guru Sekumpul, dan ini yang dijadikan dalil oleh sebagian saudara kaum muslimin kita yang membela yaitu Abah Guru Sekumpul sebagai pengikutnya. Taib. Teman-teman, saya ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, saya ingin bertanya, apakah benar Ustadz Adi Hidayat ini benar-benar tahu siapa Abah Guru Sekumpul? Atau mungkin pertanyaannya dirubah, yaitu apakah Al-Ustadz Adi Hidayat pernah melihat video-video dari Abah Guru Sekumpul yang selama ini kita reaksi teman-teman, berkaitan dengan berapa perkataannya yang subhanallah ini betul-betul di luar nalar teman-teman. Nah yang pertama yaitu perkataannya yang mengatakan ketika kami berziarah ke makam Rasulullah bergerak seperti ini teman-teman, bergerak seperti digambarkan seperti ini teman, goyang-goyang, kemudian Rasulullah keluar dari kuburannya. Kemudian dijelaskan oleh salah seorang muridnya teman-teman bahwa Abah Guru Sekumpul karam katanya, akhirnya fana. Kemudian Rasulullah katanya ketika Rasulullah keluar dari makamnya, lutut Abah Guru Sekumpul dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, apakah Ustadz Adi Hidayat, sekelas Ustadz Adi Hidayat yang begitu sibuknya teman-teman, bahkan dalam satu hari bisa mengisi kajian sampai 5, 6, 7 tempat, apakah sempat beliau membuka video-video YouTube sebagaimana yang sering kita tonton teman-teman? Saya tidak yakin teman-teman. Makanya saya berpikir seperti ini, bisa jadi Ustadz Adi Hidayat tidak tahu detail yaitu tentang ya Abah Guru Sekumpul. Yang beliau tahu hanya ya suara-suara atau cerita-cerita bahwa di Martapura sana, di Kalimantan sana ada seorang wali Allah Azza wa Jalla. Namun tentunya saya sangat meyakini bahwa Al-Ustadz Adi Hidayat tidak pernah melihat video-video yang kita lihat ya, yang kita reaction selama ini teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, saya ingin mengatakan di sini, seandainya pun Ustadz Adi Hidayat yaitu sudah menonton misalkan video Abah Guru Sekumpul ini, kemudian melihat yaitu dan mendengar pernyataan-pernyataan yang bagi kami itu adalah khurafat ya dari Abah Guru Sekumpul, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Kemudian kalaupun seandainya Al-Ustadz Adi Hidayat tetap membenarkan apa yang dikatakan oleh Abah Guru Sekumpul, maka ketahuilah teman-teman, pendirian kami tentunya yang alhamdulillah masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah tidak akan goyah teman-teman. Kami tetap mengatakan bahwa itu adalah perkataan yang khurafat teman-teman, pernyataan yang tidak benar teman-teman, dan kami tidak membutuhkan pembenaran dari Ustadz Adi Hidayat teman-teman, karena Ustadz Adi Hidayat juga manusia, punya keterbatasan. Kami teman-teman dengan jelas melihat video Abah Guru Sekumpul mengatakan kuburan Rasulullah bergoyang ketika beliau berziarah, kemudian keluar ya Rasulullah dari kuburannya, kemudian mencium lutut Abah Guru Sekumpul. Ini sudah benar-benar pernyataan yaitu khurafat teman-teman. Kenapa kami berani mengatakan khurafat? Pertanyaan sederhana teman-teman ya. Sekarang pertanyaan saya seperti ini, tolong dijawab dengan jujur teman-teman. Apakah para sahabat Nabi itu tidak mencintai Rasulullah? Apakah berani kita mengatakan bahwa kita atau manusia di zaman sekarang ini, atau wabil khusus mungkin Abah Guru Sekumpul lebih mencintai Rasulullah daripada para sahabatnya? Tentu teman-teman akan tahu jawabannya. Terbukti ya, saking cintanya para sahabat Nabi,
mereka dijamin masuk surga. Salah satunya yaitu yang disebut yaitu 10 orang sahabat yang disebut secara khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 10 orang sahabat ini teman-teman, ketika disebutkan oleh Rasulullah bahwa kamu semua yang 10 orang ini masuk surga, itu masih hidup loh teman-teman. Ini membuktikan bahwa para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ini, kecintaannya kepada Rasulullah sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan bukan hanya kecintaannya berupa mengikuti ya sunnah-sunnah Rasulullah seperti sholat atau tauhidnya, tidak. Bahkan mereka berkorban, yaitu harta, nyawa, dan yang semisalnya untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, membela Rasulullah SAW pada peperangan teman-teman. Ini menjadi contoh yang detail teman-teman. Dan para sahabat Nabi ini masuk jajaran manusia terbaik teman-teman, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu 3 kurun atau generasi, atau 3 generasi yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu sebagai generasi atau manusia terbaik. Rasulullah bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di zamanku, yaitu sahabat Nabi, kemudian setelahnya yaitu tabi'in, kemudian setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in. Ini menunjukkan teman-teman, ini adalah vonis dari Rasulullah bahwa ada manusia-manusia terbaiknya, yaitu terutama yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu 3 generasi, terutama yang menyertai beliau, kehidupan beliau, membela beliau teman-teman, yang mempercayai dakwah beliau di saat orang-orang yang dipengaruhi oleh Abu Jahal agar tidak mempercayai apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Sebagai contoh misalkan ketika Rasulullah yaitu Isra Mi'raj, dan pada Mi'rajnya dibawa ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Ya, ketika selesai dari situ, keesokan harinya beliau bercerita tentang perjalanan beliau ke sana. Banyak dari kaum musyrikin, yaitu terutama Abu Jahal, tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan hampir saja para sahabat yang lain teman-teman di situ goyah iman akan hasutan dari Abu Jahal tersebut. Akan tetapi di sini teman-teman ada sosok, yaitu sahabat yang paling mulia di antara para sahabat yang lain seperti Abu Bakar. Nah, ketika itu Abu Jahal mengatakan, tinggal satu lagi ini. Kalau satu lagi sahabat Muhammad ini bisa digoyahkan, maka hancurlah agama Muhammad ini. Ketika itu yaitu Abu Bakar ditemui di perkebunan kurma kalau tidak salah dalam riwayat tersebut. Kemudian secara singkat ceritanya Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Bakar, ketahuilah sahabatmu yang bernama Muhammad ini mengatakan tadi malam dia diperjalankan yaitu ke langit ke-7. Ya, kemudian bolak-balik turun dari langit sekian ke sekian, kemudian bernegosiasi masalah sholat, kemudian bertemu dengan roh para nabi di langit sekian, apakah kamu percaya? Kata pertanyaan Abu Jahal. Ini di tengah-tengah para sahabat Nabi yang sudah mulai goyang imannya teman-teman. Maka apa jawaban dari Abu Bakar? Ketahuilah, seandainya ya Muhammad itu mengatakan tembok itu berwarna putih, ya, sedangkan aku melihatnya dengan mataku berwarna hitam, maka sungguh aku akan menyalahkan mataku dan aku akan membenarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad. Seperti itu teman-teman. Artinya Abu Bakar adalah orang yang pertama kali mempercayai atau dengan sekaligus meneguhkan iman para sahabat Nabi di saat iman para sahabat Nabi yang lain sudah mulai dikacaukan oleh pernyataan Abu Lahab. Karena Abu Lahab bermain logika waktu itu teman-teman. Jadi Abu Lahab mengatakan, bagaimana mungkin ada orang bisa berjalan atau diterbangkan ke langit dalam waktu 1 malam, sedangkan kita saja yaitu mau berdagang dari satu negeri ke negeri yang lain membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Apalagi zaman dahulu teman-teman, ya kendaraannya bukan seperti kendaraan kuda besi seperti sekarang ini. Ada motor, ada mobil, ada pesawat, ada helikopter. Sana benar-benar menggunakan hewan seperti unta, keledai, kuda. Maka pantaslah yaitu perjalanan misalkan yang seharusnya ditempuh dengan kendaraan hanya 1 hari saja, ditempuh ya sampai berbulan-bulan. Ini yang menjadi logika Abu Jahal ketika itu untuk mengacaukan yaitu iman para sahabat yang lain. Dan disebutkan para sahabat yang lain sudah mulai goyah teman-teman, sudah mulai kacau imannya. Oh iya ya, mana mungkin. Nah, para sahabat Nabi berpikir seperti itu, tidak mungkin. Tapi ketika Abu Bakar menjawab, seandainya Muhammad mengatakan tembok itu warna putih, sedangkan mataku melihatnya warna hitam, maka sungguh aku akan menyalahkan mataku dan aku akan membenarkan perkataan Muhammad bahwa tembok itu warnanya putih. Karena apa? Abu Bakar mengatakan, karena dia adalah seorang nabi dan rasul, tidak mungkin berdusta. Maka seketika itu teman-teman, para sahabat langsung
seolah-olah tadi terhipnotis oleh perkataan Abu Jahal dalam rangka mengacaukan keyakinannya bahwa Rasulullah tadi malam diperjalankan ya sampai ke langit ketujuh, kemudian bertemu dengan ruh para nabi. Ini sudah hampir kacau iman para sahabat Nabi. Namun di saat Abu Bakar tampil teman-teman, kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apalagi mengatakan bukankah dia adalah seorang nabi dan seorang rasul, jadi saya meyakini apa yang dikatakan oleh Muhammad itu benar, tidak mungkin berdusta. Maka seketika itu iman dari para sahabat Nabi yang tadinya sudah mulai goyah, sudah mulai hampir luntur oleh hasutan dari Abu Jahal, kembali lagi teman-teman. Nah ini, kemudian teman-teman, kita kembali lagi ke pernyataan Abah Guru Sekumpul, dan berkali-kali sudah saya terangkan juga di video ini. Seseorang yang berani mengklaim yaitu bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, maka ketahuilah berarti dia adalah sahabat Nabi dong. Karena definisi sahabat Nabi yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Kemudian dia beragama Islam, masuk ke dalam Islam di saat Rasulullah masih hidup, kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Ini masuk kategori sahabat Nabi. Nah, pertanyaan saya, kalau Guru Sekumpul ini bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga, apakah Anda berani mengatakan bahwa Abah Guru Sekumpul ini adalah sahabat Nabi? Dari situ saja teman-teman sudah bisa kita bantah, yaitu khurafat-khurafat yang mengatakan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga. Toib, kalau bertemu dengan Rasul dalam keadaan mimpi itu bisa saja teman-teman, tapi ada catatan teman-teman. Sebagaimana teman-teman para sahabat Nabi, para sahabat Rasulullah, ketika ada seorang yang mengatakan tadi malam aku bermimpi dengan Rasulullah, maka para sahabat Nabi mengatakan, sebutkan ciri-ciri dari Rasulullah atau ciri-ciri dari fisik Muhammad yang engkau temui di dalam mimpimu. Nah, jika dia bersesuaian dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan dalam hadis teman-teman, maka bisa jadi benar itu adalah Rasulullah. Tapi kalau tidak teman-teman, maka yakinlah bukan Rasulullah. Misalkan seperti ini, ada seorang mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, kemudian ketika ditanya bagaimana ciri-ciri rambut Rasulullah, nah, kalau orang itu mengatakan Rasul tidak punya rambut alias botak, tidak berjenggot, kemudian yang semisal dengan itu, maka itu dusta teman-teman. Itu dusta karena Rasulullah tidak ada riwayat botak teman-teman. Apalagi tidak berjenggot, sedangkan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah itu jenggotnya tebal Rasulullah. Nah, seperti ini para sahabat menyikapi ketika ada orang-orang mengaku bertemu dengan Rasulullah itu dalam mimpi teman-teman. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga teman-teman? Berarti kamu itu termasuk sahabat Nabi dong. Nah, ini yang kita bantah teman-teman, pemikirannya, bukan Guru Sekumpulnya. Kalau secara pribadi Guru Sekumpul, wallahu alam teman-teman, kita tidak tahu apakah Abah Guru Sekumpul di saat lisannya terakhir ketika akan meninggal, bisa jadi Abah Guru Sekumpul sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla ampuni. Nah, makanya saya berhusnuzon di sini teman-teman. Namun teman-teman, yang kita bantah di sini adalah pemikirannya teman-teman. Karena apa? Karena pemikiran atau pernyataan dari Abah Guru Sekumpul ini kan sudah tersebar teman-teman ke seluruh Indonesia dan banyak dilihat dan tentunya banyak yang mempercayai. Maka di sini itu yang kita kritisi, bukan berarti kita menghina. Coba tunjukkan saya satu saja perkataan melalui video-video saya ketika menyebut Abah Guru Sekumpul. Adakah kami menghina yaitu Abah Guru Sekumpul atau menghina misalkan dalam bentuk fisiknya? Tidak. Yang kita kritisi selama ini adalah pemikiran, dan itu adalah sebuah sesuatu yang wajar. Jangankan Abah Guru Sekumpul teman-teman, Umar bin Khattab pernah dikatakan oleh orang musyrikin kala itu, wahai Umar, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Bayangkan sekelas Umar yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW melalui risalah Rasulullah, dikatakan oleh orang musyrikin, wahai Umar, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Takwa apa yang kurang dari Umar bin Khattab teman-teman? Umar bin Khattab dijamin masuk surga karena luar biasa ketakwaannya, karena luar biasa ketaatannya kepada agama Allah Azza wa Jalla, menjauhi segala yang dilarang, kemudian mentaati segala apa yang diperintahkan. Tidak kita ragukan teman-teman. Akan tetapi pertanyaan saya, apakah Umar bin Khattab ketika dikatakan ittaqillah wahai Umar marah? Tidak teman-teman. Bahkan ada contoh dari Rasulullah, yaitu ketika seseorang Yahudi kalau tidak salah Rasulullah pernah berhutang, kemudian orang Yahudi tersebut menagih,
ketika orang ini Yahudi ini berjalan melalui di belakang membuntuti yaitu Rasulullah bersama para sahabatnya, kemudian kalau tidak salah dalam riwayat tersebut ada Umar bin Khattab, ya. Si Yahudi ini atau si penagih hutang ini tidak ada kata salam segala macam, langsung menarik yaitu kalau tidak salah sorban atau gamisnya Rasulullah, teman-teman, melalui belakang. Akhirnya disebutkan dalam riwayat tersebut yaitu ada bekas merah di leher Rasulullah, teman-teman, karena ketarik oleh entah itu selendang, surban atau ya gamis Rasulullah. Maka apa kata Umar bin Khattab? Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal leher orang ini. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak, karena mungkin Rasulullah menyadari bahwa posisi si Yahudi itu benar, yaitu posisi menagih. Nah, pertanyaan saya di sini, teman-teman, jangan mudah emosi ketika junjungan antum yaitu dikritik. Karena yang dikritik itu adalah pemikirannya, bukan menyerang pribadinya. Sama halnya dengan kami juga, yang antum sebut seperti Wahabi. Bukankah antum juga sering menyebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tentunya meninggalnya sudah lebih jauh ya masanya dibandingkan dengan Abah Gurus Kumpul. Bayangkan, ulama Saudi ini terkenal di dunia, sering disebutkan juga di Indonesia ini sebagian kaum muslimin saudara kita menghujat beliau, memfitnah beliau dengan sebutan Wahabi, Wahaboy. Tapi apakah pernah kami ya marah-marah, teman-teman, apalagi melakukan pengancaman segala macam, teman-teman? Tidak sama sekali, teman-teman. Di sini kami hanya mengkritik yaitu pemikirannya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini mungkin yang bisa kita bagikan hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, teman-teman. Dan sekali lagi, teman-teman, saya mohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa-dosa kita semua, teman-teman. Siapapun antum, mau pengikut siapapun, antum semua adalah saudara kaum muslimin kita. Selama yang kita sembah adalah Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla, dan kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi sekaligus Rasul dan Nabi terakhir, maka wajib bagi kita untuk saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengingatkan ketika saudara muslimin kita terjatuh dalam kekeliruan. Ini saja poinnya, teman-teman. Jadi tidak ada di sini bermaksud untuk menghujat, untuk memfitnah, tidak, teman-teman. Semua yang kita sajikan di sini ada buktinya, teman-teman. Akan tetapi sekali lagi yang kita kritisi di sini adalah pemikirannya, teman-teman. Pemikirannya, bukan pribadinya. Barakallahu fikum. Bertemu lagi, teman-teman, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.